Halo, salam sehat dan juga selamat hari Minggu. Walaupun hari Minggu ini kelihatannya memang tidak membawa keceriaan ya buat fans tim nasional Indonesia, karena kita semua tahu walaupun kita berhasil ya menggasak tim nasional Myanmar U19, namun kita gagal memastikan tiket lolos ke fase berikutnya, ke final ajang AFF kali ini U19 ya. Dan iya, skor 5-1 memang tidak berarti apapun karena pertandingan lain juga seperti yang gue yakin kalian semua juga mengikuti, Thailand dan Vietnam, seperti yang sudah diantisipasi atau waspadai, ternyata memang mereka bermain imbang satu sama ya. Tapi gue tidak mau membahas hasil satu sama tersebut. Ya ada yang mengatakan ini main mata atau apa ya, walau alam ya, kita nggak bisa membuktikan ya, nggak bisa juga kita menuduh. Tapi yang jelas nasib ada di tangan kita, dan percaturan AFF U19 kali ini semakin menunjukkan atau membold level kita di level Asia Tenggara ini, bahkan ada di posisi kedua atau bahkan ketiga ya, di bawah Thailand dan Vietnam ya. Dan buktinya kita di ajang AFF senior, di ajang SEA Games kita juga selalu mentok di dua tim ini ya. Lawan Singapura dan Malaysia mungkin kita masih bisa lah 50-50 ya, tapi kalau sudah ketemu Vietnam dan Thailand, rasa-rasanya kita masih kalah, dan itu harus kita akui. Namun sebelum kita membahas ke arah sana, gua di edisi kali ini akan membahas yang sesuatu yang menarik. Jadi sebelum dan sesudah pertandingan melawan Myanmar ini, isunya bukan soal bisakah kita mengalahkan Myanmar. Rasa-rasanya kalau kita lihat kekuatan kita memang masih di atas Myanmar lah, dan itu terbukti dengan kemenangan yang sangat meyakinkan 5-1. Tapi yang menarik adalah soal soal regulasi, lolos atau tidak lolos. Jadi banyak sekali netizen yang bingung ya, yang bingung syarat dan prasyarat lolos atau nggak lolos. Di video gue sebelumnya gue bikin judul belum lolos ya, dan kemudian di kolom komentar itu gue tegaskan lagi karena gue dapat sumber langsung dari PSSI dan memang aturannya seperti itu. Jadi gue cross check, double check, bakal triple check, memang Indonesia masih menunggu hasil dari Thailand dan Vietnam. Intinya adalah kita harus menang dan mereka tidak boleh seri 1-2 sama. Lalu kemudian muncul perdebatan, kebingungan ya, bahkan ada beberapa netizen itu yang seperti nyinyir gitu ya, seperti memberikan komentar, dan gue tidak sampai hati untuk merespon karena ya sorry ya, level gue sangat-sangat jauh dari itu ya. Nanti akan gue share komentar-komentar mereka, dan ini adalah pelajaran buat kita semua. Kan gue sering bilang sama kalian, silahkan kasih komentar, dan gue akan merespon kalau itu menarik ya. Nggak harus berisi ya, kadang-kadang kita juga bisa receh, bercanda, atau berbobot, atau bertanya dengan tulus. Jadi kalau lu nggak ngerti, mending lu bertanya. Misalnya, Bung, saya dengar di sini begini, apakah benar? Itu it's okay. Tapi ini datang-datang langsung ngegas. Ini nggak benar begini, nggak. Mana baru dengar gua bikin mini league begini-begini. Di mana-mana para komentator ngomong begini-begini. Wah, gua bilang ini makanya gue bilang, jadi kita itu miskin literasi ya. Jadi belajarlah dalam berdiskusi itu untuk mendalami suatu persoalan itu dengan yang mendasar. Jadi baca aturannya dulu, kemudian pelajari, selami, baru kemudian kita mengekspresikan. Jadi lebih cepat berpikir daripada mengucapkan berucap atau mengetik. Jadi berpikir itu harus cepat, tapi ngetik itu harus lambat. Jadi harus pikir dulu baik-baik baru kita bertindak. Nah, jadi ini pelajaran yang sangat penting ya. Adalah nanti komen-komennya gue akan share. Nah, jadi sekali lagi memang kita sangat tergantung dari hasil Thailand dan Vietnam, dan ternyata memang ya itu yang kita semua tahu, walaupun kita bisa berhasil menggasak Myanmar 5-1, tapi itu tidak membawa kita bisa lolos ya, karena kita kalah bukan bukan selisih gol malah mencetak gol ya. Jadi tiga tim ini kan poinnya 11. Vietnam, Thailand, Indonesia. Nah, sesuai aturan, tim-tim yang bersengketa atau kalau bahasa Inggrisnya question teams itu dibikin mini liga. Nah, ini juga ada yang komentar nih,
Katanya dari kecil saya ngikutin bola, baru sekarang dengar ada istilah mini liga. Nah ini yang gue bilang, selami dulu apa ucapan orang, pahami baru kita berkomentar ya. Jadi jangan jadi nanti malu sendiri. Jadi mini league itu artinya ya head to head di antara tim yang bersengketa. Tiga tim itu dibuat head to head di antara tiga tim itu. Dan kita tahu Indonesia dan Vietnam 0-0. Indonesia dan Thailand 0-0. Vietnam dan Thailand satu sama. Jadi tiga tim ini mini league ini semua poinnya satu. Cuman Indonesia selisih golnya 0-0. Mereka berdua selisihnya 1-1 sehingga mereka yang lolos karena mereka mencetak gol walaupun poinnya bertiga sama. Nah, seandainya tadi Thailand dan Vietnam 0-0, maka tiga tim ini sama semua, poinnya satu semua, selisih golnya juga sama 0 semua. Baru dilihat selisih gol total, termasuk tim selisih gol melawan Brunei, melawan Myanmar dan melawan Filipina. Dan itu kalau yang terjadi seperti itu, jadi kalau tadi 0-0 Vietnam dan Thailand, maka Indonesia lolos bahkan sebagai juara grup karena selisih golnya 15. Sementara Vietnam dan Thailand selisih golnya Vietnam 9, Thailand 6. Jadi yang nggak lolos Thailand kalau tadi 0-0 ya. Jadi sudah jelas ya. Sayang sebenarnya kalian harus bingung karena sekali lagi mungkin channel gua bukan channel yang subscribernya banyak, cuman ya sejatinya gue akan selalu berusaha lah untuk memberikan penjelasan yang mengedukasi ya. Jadi yang mengedukasi itu memang kadang-kadang gak menarik, tapi it's okay. Kalaupun gue salah, biasanya gue mengakui dan gue mengkoreksi di kolom komentar gitu. Jadi itu sebenarnya jadi lebih banyak untuk mengkoreksi diskusi kita ya. Jadi, sekarang kita kembali lagi lah ke soal tim nasional Indonesia ya. Jadi sedikit sebelum gue tutup, jadi ini banyak lebih kepada curhat ya. Tapi nggak apa-apa lah, sekaligus juga edukasi. Jadi soal Indonesia ya, seperti yang gue utarakan di awal. Jadi di WhatsApp grup itu banyak yang kalau menurut gue, correct me if I'm wrong dan argue kalau lu nggak setuju, tinggalkan komen, nggak ada masalah. Menurut gue banyak yang berkomentar seperti ini. Cuman AFF doang, U19 lagi, nggak apa-apa. Kita fokus aja ke Piala Dunia tahun depan atau Piala Asia Senior tahun depan. Ya udah nggak apa-apa daripada nanti menang, nanti jadi main pada main iklan dan sebagainya. Menurut gua ini adalah sikap sore loser kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ya pecundang lah gitu. Ya kalau kalah akui kalah, selesai, nggak ada masalah. Tinggal bagaimana kita memperbaiki ya. Karena sejauh ini menurut gua di bawah Sintayong sudah banyak perbaikan yang dilakukan. Tapi gue tidak berharap atau tidak expect kita akan juara dalam 2 tahun ke depan bahkan. Nah ini yang mungkin beda sama sebagian dari lu ya. Dengan segala problematika yang ada di tim nasional kita, di liga kita, kalau tidak ada butuh waktu yang cukup lama untuk bisa berbenah dan akhirnya kita bisa juara bahkan untuk di level Asia Tenggara, maka sebaiknya kita bersabar. Justru gua malah ya menerima apa adanya aja, it's okay, kalah ya udah kalah. Tinggal kita bagaimana melihat ada perkembangannya nggak tahun depan dan 2 tahun dan 3 tahun lagi gitu ya. Dan ada satu hal yang selalu gue kasih tahu sama kalian semua, dan ini kayaknya mulai ada beberapa yang mendengar ya. Jadi ada kontradiktif dalam pemikiran fans tim nasional Indonesia. Setiap minggu kalau ada liga biasanya protes. Ya protes wasit, protes pemain lah, protes federasi lah, protes operator liga, protes pemain, segala macam diprotes ya. Oh pokoknya jelek banget. Tapi begitu timnas main, mereka selalu merasa yakin tim nasional kita menang. Jadi tidak logis gitu analoginya. Hipotesa satunya liga kita hancur lebur, hipotesa duanya kita bisa juara tim nasional. Ya jadi memang kalau kita ditanya berharap, semua berharap. Tapi kalau kita ditanya menurut lu menang nggak? Menurut gua nggak menang. Susah juara untuk kondisi seperti ini. Tapi lu berharap. Tapi gue yakin tidak dalam waktu dekat ya. Jadi ini sekali lagi koreksi untuk kita semua. Ya adik-adik kita sudah berjuang dengan maksimal. Terima kasih. Mereka sudah memberikan yang terbaik bagaimanapun juga. Tapi juga nggak usah terlalu dipuji berlebihan, gak usah dihujat berlebihan, biarkan mereka berkembang. Dan Sintayong sejauh ini sudah memberikan sentuhan yang baik. Ada mungkin kesalahan-kesalahan sedikit, tentunya itu wajar dan bisa diperbaiki ya. Sekali lagi ini adalah tim nasional U20 ya, untuk
proyeksi tahun depan Piala Dunia, dan ini tidak mudah karena nanti akan berhadapan dengan negara-negara besar dunia ya, tim-tim Eropa seperti Jerman, Inggris, Argentina, Brazil, dan ini tidak mudah. Jangan sampai kita dipermalukan di rumah sendiri ya, karena gue yakin banget kita akan banyak menghadiri stadion-stadion yang akan memainkan tim nasional kita, dan mereka adik-adik kita yang tadi baru bertanding juga akan ada di sana, dan semoga mereka bisa memberikan yang terbaik. Syukur-syukur bisa lolos grup. Dan sekali lagi, kalau lu berharap atau meminta mereka juara itu terlalu berat. Bukan kita nggak mau, tapi kita harus realistis ya. Sekali lagi terima kasih untuk Garuda Muda Indonesia U19. Buat fans juga semoga semakin dewasa, berpikirlah cepat tapi ngetiklah lambat. Oke, terima kasih, salam sehat, ketemu lagi di video gue yang lainnya. Ciao.